Begini, yang namanya meruqyah itu menyembuhkan diri dari penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan godaan setan. Seperti santet, pelet, ya gitu. Karena itu fenomena yang ada, teman-teman sekalian, ya. Begini, coba Anda lihat di dalam surat Al-Falaq. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup buhul. Wanita tukang sihir yang meniup buhul. Jadi zaman dulu sihir itu banyak digeluti oleh kaum wanita. Ada yang nanya, Pak Am, kenapa wanita? Ya zaman baheula, zaman dulu mah sihir teh kebanyakan digeluti oleh wanita. Makanya di ayat ini dikatakan, aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul. Jadi zaman dulu, zaman jahiliyah itu, kalau ada tukang sihir ingin memecah rumah tangga, ingin mengacaukan rumah tangga, jadi ambil satu boneka, diikat, buhul itu kan ikatan, lalu dijampe-jampe, ditiup-tiup, kemudian dibuka si ikatannya. Itu teh isyarat supaya rumah tangga orang ini jadi berantakan. Nah, itu teh zaman dulu sudah ada. Dan Anda tahu kan, sihir itu, makanya Firaun itu kan punya tukang sihir. Ya, Firaun itu kan punya tukang sihir. Sampai Nabi Musa akhirnya diberi mukjizat oleh Allah, melemparkan tongkatnya dan memakan ular-ular kecil yang dibuat oleh tukang-tukang sihir. Jadi sejak Firaun ada, itu sihir sudah ada. Begitu. Nabi Ibrahim juga berhadapan dengan tukang sihir. Jadi penguasa-penguasa zaman dulu punya konsultan yang namanya tukang sihir atau paranormal. Kenapa Firaun sampai mengatakan bahwa semua anak laki-laki harus disembelih? Itu kan masukan dari tukang sihirnya. Jadi saudara-saudaraku, sihir itu ada. Makanya kita berlindung kepada Allah dari tukang sihir, ya. Min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki. Biasanya orang itu melakukan sihir mencelakakan orang lain karena ada kedengkian atau ada kebencian. Saya benci sama Anda kalau saya tipe orang yang senang dengan dunia klinik, saya senang dengan dunia ilmu-ilmu kemusyrikan, ilmu hitam, ya karena saya iri sama Anda, sama saya disantet kan gitu. Nah, jadi santet pelet itu ada. Ya, tapi ternyata dalam cerita-cerita anak-anak juga kan selalu yang diceritakan kemudian datanglah nenek sihir. Jadi memang kalau di Quran dikatakan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul, dalam cerita anak-anak juga kan nenek sihir ya. Oke, bagaimana sih caranya? Gampang. Anda ingin meruqyah diri Anda sendiri, kalau Anda merasa, nih kok sakit saya ini aneh ya, datang ke dokter, kata dokter nggak ada masalah. Beberapa dokter sudah didatangi, psikiater didatangi, psikolog didatangi. Ini mah mereka mengatakan tidak ada apa-apa, Bu. Ini khawatir saya kena sihir. Nah, cara meruqyahnya gimana? Ibu, seluruh isi Quran, kalau ibu baca dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu teh ruqyah. Ya. Makanya kalau ruqyah mah nggak usah sama orang. Kalau sama orang mah nanti Anda jadi ketagihan. Anda diruqyah oleh saya, sembuh. Nanti datang lagi ke saya, diruqyah lagi, sembuh. Datang lagi ke saya. Jadi bergantung ke saya, ke tukang ruqyah. Jadi ruqyah yang paling bagus itu Anda dekatkan diri kepada Allah. Anda baca Quran dari Al-Fatihah dengan sampai Anas. Teman-teman, kalau Anda lagi baca Quran, ya, Anda lagi baca Quran, itu sihir yang misalnya Anda kena sihir, itu dia nggak kuat. Makanya orang yang kena sihir kadang-kadang dia malas baca Quran.
Jadi orang yang diperbudak setan itu cirinya dia malas baca Quran. Kenapa? Karena setan berusaha menjauhkan kita dari Quran. Nah, hati-hati loh. Kalau kita mau baca Quran teh hoream teh, males teh, hati-hati. Berarti kita tuh memang sedang dikuasai oleh setan. Nah, paksain ya, baca Al-Quran, baca. Nah, biasanya bawaannya begitu baca Anda ngantuk, ya. Nah, berarti setan berusaha bikin Anda ngantuk kan gitu. Paksain terus, paksain. Nah, nanti si sihir yang ada dalam tubuh Anda itu pelan-pelan akan lepas. Tapi yang butuh waktu. Butuh waktu ya. Kadang lihat Quran teh, aduh males. Nah, Anda paksakan. Walaupun cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun cuma 2 ayat, ya. Paksain. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngantuk, begitu kan? Terus paksakan. Udah, nanti ambil Quran lagi, teruskan lagi, ambil Quran lagi, teruskan lagi. Tapi kalau Anda ingin yang simple, Anda boleh baca Falak, Binnas, dan Kulhu. Boleh Anda bisa baca ayat kursi. Anda boleh baca 3 surat terakhir dari Al-Baqarah. Itu sebabnya kita kalau mau tidur dianjurkan untuk membaca 3 ayat dari surat Al-Baqarah. Atau Anda masih kuat juga, Anda baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Tamat itu Anda baca Falak, Binas, dan Kulhu. Atau minimal Anda 3 surat itu. Kenapa coba? Karena setan itu, sihir itu akan merasuk justru saat Anda lagi tidur juga gitu. Maka Anda seolah-olah dilindungi. Anda bikin perisai dari godaan-godaan sihir itu. Jadi kalau Anda bertanya, Pak Am, surat apa yang harus saya baca dalam meruqyah? Semua surat baca. Ya, Anda pegang Quran, baca Quran. Tapi kalau Anda hafal beberapa ayat, ya, boleh tiap mau tidur Anda baca ayat kursi, kemudian 3 surat dari Al-Baqarah, Falak, Binas, dan Kulhu. Gitu. Di luar itu Anda bebas. Pokoknya makin sering kita baca Quran, makin kuat. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya setan, jin, tukang sihir tidak akan punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Jadi Allah katakan sebenarnya ilmu sihir itu lemah. Innahu laisa lahu sultan. Mereka tidak punya sultan. Sultan itu kekuatan untuk menundukkan, menghancurkan orang yang beriman dan bertawakal, ya. Wallahu a'lam bissawab.